Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas akan disembelih dan dijadikan bubur oleh rakyat Badui. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas yang cerdik sedang menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan di kota Baghdad. Kemudian, ia memutuskan untuk pulang ketika langit mulai senja dan azan maghrib sebentar lagi berkumandang. Agar cepat sampai ke rumah, untuk pertama kalinya ia lewat kampung Badui di sebuah gurun. Di kampung itu ia bertemu dengan orang-orang yang sedang memasak bubur. Aromanya sangatlah sedap. Orang-orang juga sangat ramai. Saat hendak lewat, tiba-tiba saja ada segerombolan pria menghadanginya. Pria-pria itu menutup kepala Abu Nawas dan membawanya ke salah satu rumah warga. Meski berulang kali minta tolong, tak ada satupun orang yang menolongnya. Setelah sampai di sebuah rumah, salah satu pria berwajah gali itu membuka penutup kepala Abu Nawas. "Kenapa kalian menangkapku? Apa salahku? Aku hanya ingin pulang ke rumah dengan cepat. Maka dari itu aku melewati kampung ini," ujar pria bersurban itu. "Tentu saja kau tak punya salah apa-apa. Hanya saja setiap orang yang lewat sini akan kami tangkap. Kami akan menyembelihmu dan menjadikanmu sebagai kaldu untuk bubur-bubur yang kami buat," ucap salah satu pria. "Jadi bubur-bubur yang kalian sajikan itu adalah bubur-bubur berbahan daging manusia?" tanya Abu Nawas. "Hahaha, tentu saja, rasanya tak kalah nikmat dengan daging sapi atau daging unta. Kau mau mencobanya?" ucap salah seorang pria. "Tapi kenapa harus daging manusia? Bukankah berdosa membunuh sesama manusia?" tanyanya polos. "Ini semua salah pemerintah yang tak mengurus kami. Daging sapi dan daging unta sangatlah mahal. Rakyat di kampung kami ini miskin," jawab pria berwajah gali tersebut. Lalu para pria di kampung Badui mengarak Abu Nawas ke tempat penyembelihan. Dengan cepat Abu Nawas memikirkan cara agar terbebas dari penyembelihan. Karena kecerdikannya, ia pun berhasil menemukan solusi. "Tunggu dulu, sebelum kalian menyembelihku, lihatlah betapa kurusnya tubuhku ini. Percuma saja kalian hanya akan memakan tulang. Kalau kalian mau, besok aku akan membawakan kalian temanku yang gemuk, yang bisa kalian makan selama 5 hari, ucapnya meyakinkan. "Kau pikir kami akan percaya dengan kata-katamu? Kau hanya menipu kami kan?" bentak salah satu pria. "Namaku Abu Nawas, aku tinggal di desa ujung kota Baghdad. Jika aku berbohong, silahkan mendatangiku. Kalian tak akan menyesal bila melepaskanku kali ini, karena aku akan menepati janjiku," ucap Abu Nawas. Para pria di kampung Badui itu lalu berunding sejenak. Mereka lalu memutuskan untuk percaya dengan perkataan tawanan mereka. "Baiklah, kami percaya dengan perkataanmu. Besok bawakan kami temanmu yang gemuk itu. Maka kau akan kami bebaskan," ucap pimpinan kampung itu. "Baiklah, besok sebelum maghrib aku akan membawa temanku kemari," jawabnya. Mereka lalu saling berjabat tangan sebagai tanda janji. Akhirnya Abu Nawas pun berhasil membebaskan diri. Dalam perjalanan pulang, ia lalu memikirkan strategi selanjutnya agar benar-benar terbebas dari warga kampung Badui. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berhasil menemukan solusi. "Aha, aku mendapatkan ide. Bukankah tadi para pria di kampung Badui mengatakan kalau Baginda Raja tak peduli pada mereka? Mending aku bawa Baginda saja ke sini. Ditambah lagi Baginda Raja sangat gemuk karena ia jarang bergerak," ujarnya dalam hati.
Lagian hal yang aneh bila Baginda tidak mengetahui bila ada orang yang berbuat keji dan tega membunuh, serta mengonsumsi sesama manusia karena alasan ekonomi. Baginda harus tahu fakta mencengangkan ini, imbuhnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui Baginda Raja. Setelah menundukkan kepala sebagai tanda hormat, ia lalu berkata, "Tuanku Baginda Raja yang mulia, hamba hendak mengajak Baginda ke tempat yang memiliki makanan sangat lezat." Di manakah itu? Makanan apa yang sangat lezat itu? Tanya Baginda Raja. Di kampung Baduy ada bubur yang sangat nikmat. Baginda akan menyesal bila tak mencicipinya, jawab pria cerdik itu. Karena suka makan, Baginda pun langsung menyetujui untuk berkunjung ke kampung Baduy. Baiklah, aku akan datang ke sana bersama dengan para pengawal. Awas saja jika ternyata makanan tak enak, ucap Baginda. Tapi hamba sarankan Baginda tak mengajak para pengawal, sebab para rakyat di kampung tersebut tak suka keramaian, bujuk pria bersorban itu. Sebagai gantinya, hamba akan menemani dan melindungi Baginda ke sana, imbuhnya. Baiklah kalau begitu, ayo kita segera ke sana, ucap Baginda Raja. Mereka pun berjalan ke kampung Baduy. Sesampainya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke rumah warga yang kemarin hendak memenggalnya. Baginda, tunggulah di sini sejenak. Hamba akan menemui penjual bubur itu, ucapnya. Kemudian Abu Nawas ke rumah itu dan menemui para pria yang ternyata sudah menunggunya. Lihatlah, aku menepati janjiku. Kubawakan kalian orang yang gemuk sesuai janjiku kemarin, ujarnya. Para pria di kampung itu tidak tahu bila pria yang mereka hadapi adalah Baginda Raja. Dengan cepat, mereka lalu menyekap Baginda Raja. Dalam hati Abu Nawas berkata, jika Baginda pandai, maka ia akan menemukan cara terbebas dari para pria itu. Dan kalau bodoh, matilah ia disembelih. Sebelum para pria melakukan penyembelihan, Baginda pun berkata, tubuhku emang gemuk, tapi dagingku sedikit. Tubuhku ini kebanyakan berisi lemak, tak enak bila dijadikan santapan. Daripada menyantapku, mendingan aku bekerja saja menjadi pembuat peci. Aku bisa membuat peci yang bagus dan harganya mahal. Kalian bisa menjual peci buatanku ke orang-orang di istana. Mereka akan membelinya dengan harga mahal. Imbuh Baginda mencoba mengelabui warga kampung Baduy. Lalu, para kanibal itu pun setuju dengan saran Baginda Raja. Mereka lalu mengurung pemimpin istana itu di sebuah penjara. Baginda mulai membuat peci. Agar diselamatkan oleh para pengawal istana, Baginda memberikan sepucuk surat di dalam peci yang ia buat. Surat tersebut berisi, "Hai menteriku, tolonglah aku. Aku di kampung Baduy disekap oleh para warga di sini. Berapapun harga peci ini tolong belilah, lalu selamatkan aku." Setelah itu Baginda menyerahkan peci buatannya ke salah seorang pria. "Jual saja peci ini ke para menteri di istana. Mereka pasti menyukainya," ucap Baginda Raja. Di satu sisi, istana sedang gempar karena Baginda Raja tak kunjung kembali. Para pengawal istana telah mencari, tapi tak kunjung bisa menemukan sang raja. Mereka tak pernah menyangka bila raja mengunjungi kampung Baduy. Keesokan harinya, salah satu pria dari kampung Baduy datang ke istana. Ia menemui salah satu menteri dan menjual peci yang dibawanya. Karena indah, menteri itu pun tertarik untuk membelinya. "Wah, peci ini nampak sangat mengagumkan dan mewah. Siapa yang membuatnya? Seleranya pasti sangat tinggi," ucap menteri kerajaan. "Tentu saja bagus. Aku akan membawanya lagi besok bila kau mau peci yang lain," ujar pria itu. "Baiklah, besok bawakan aku peci yang lain ya. Aku akan membelikan ayahku." "Ngomong-ngomong, dari mana asalmu?" ujar sang menteri. "Hamba dari kampung Baduy, tuan. Kalau begitu hamba pamit undur diri," jawab sang penjual peci. Saat sedang mencoba peci, sang menteri kerajaan kaget karena di dalam peci itu terdapat sepucuk surat dari Baginda Raja.
Kemudian menteri kerajaan itu meminta para pengawal untuk mendatangi kampung Badui. Mereka berhasil menemukan dan menyelamatkan baginda raja. Masyarakat Badui tak menyangka bila yang mereka tangkap adalah seorang raja. Atas perintah raja, orang-orang di kampung Badui dibunuh karena perbuatan mereka sangat jahat. Keesokan harinya, baginda raja memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Ia hendak menghukum mati pria yang telah menjebaknya itu. Abu Nawas pun ditangkap ketika sedang sholat. Setelah salam, ia langsung dibawa para pengawal untuk menemui sang raja. Begitu melihat wajah pria yang telah menjebaknya, wajah sang raja sangat marah. "Hai kau lelaki becik, bisa-bisanya kau mempermainkanku. Apa maksudmu menjadikanku sebagai tumbal untuk rakyat di kampung Badui? Perbuatanmu sangatlah tidak pantas. Kau pantas untuk dihukum mati," teriak raja. Dengan sikap tenang, Abu Nawas pun menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya, tuanku baginda raja yang bijak, sebelum baginda menjatuhkan hukuman mati kepada hamba, perkenankan hamba menyampaikan beberapa hal." "Baiklah, cepat katakan, waktumu tak lama," jawab baginda raja. "Ya tuanku baginda raja, sebenarnya alasan hamba menyerahkan baginda kepada penjual bubur itu untuk menunjukkan kenyataan pahit di negeri yang baginda pimpin. Sebab bila tak mengalaminya langsung, bisa saja Paduka tak percaya dengan perkataan hamba. Padahal semua kejadian yang terjadi di negeri ini adalah tanggung jawab baginda sebagai seorang pemimpin," ucap Abu Nawas. "Bukankah raja yang adil dan bijak sebaiknya mengetahui seluruh perbuatan rakyatnya? Untuk itu hamba mengajak Paduka pergi ke kampung Badui. Lagi pula hamba sudah bisa menduga bila baginda adalah pemimpin cerdas, sehingga pasti bisa lolos dari jebakan mereka. Demikian tuanku. Jika perkataan hamba ini salah, silakan hukum hamba. Bila hamba tak bersalah, tapi tetap mendapatkan hukuman, hamba tidak akan ikhlas, sehingga dosa akan menjadi tanggung jawab tuanku di akhirat kelak," imbuh Abu Nawas. Setelah mendengar ucapan tersebut, hilanglah amarah baginda raja. Dalam hati ia membenarkan seluruh ucapan pria itu. Selama ini ia merasa belum sepenuhnya memperhatikan rakyatnya, sehingga kampung Badui pun terlantar dan menjadi kanibal. "Baiklah, akan kuampuni segala perbuatanmu, tapi berjanjilah kau tak mengulangi lagi perbuatanmu," perintah baginda raja. Abu Nawas pun menganggukkan kepala dan pamit dari istana. Setelah kejadian tersebut, baginda menjadi pemimpin yang semakin peduli kepada rakyatnya. Ia tak ingin ada masyarakat yang terlantar. Abu Nawas menjebak si tukang sihir. Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi adalah seorang pujangga Arab. Abu Nawas dilahirkan di kota Ahwas di negeri Persia. Dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas adalah seorang ulama besar yang terkenal dengan kecerdasannya dan dipercaya sebagai wali Allah. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai burung nuri yang sangat lucu, dan baginda raja ingin memilikinya. "Kalau kau berniat menjualnya, jangan ditawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, aku akan membayarnya," ujar baginda raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas tidak menjawab, dia hanya mengangguk. Tapi dalam hati dia berkata, "Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada baginda," ucap Abu Nawas dalam hati. Keesokan paginya Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan baginda itu. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada baginda. Tapi di pintu gerbang istana, 2 orang pengawal menahannya. "Siapa kamu? Ada keperluan apa menghadap baginda raja?" hardik kedua pengawal dengan wajah bengis. Rupanya, kedua orang pengawal istana tersebut adalah orang kepercayaan Perdana Menteri Abu Dahi yang selalu ingin mencelakakan Abu Nawas.
Aku hendak menyerahkan burung nuri ini kepada Baginda Raja, karena beliau sangat menyukainya, jawab Abu Nawas. Tinggal saja burung jelek itu di sini, biar aku yang menyerahkan kepada Baginda, ucap salah seorang pengawal. Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, dia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat mereka pasti akan menemui perbuatannya. Oleh kedua pengawal kepercayaan Abu Dahi, burung nuri Abu Nawas ditukar dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Baginda Raja. Perdana Menteri Abu Dahi yang melihat kejadian itu tersenyum simpul memuji hasil kerja anak buahnya. Berdebah, gigi Baginda gemertak menahan amarah. Dia merasa terhina oleh perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkan tapi burung gereja yang dikirimkan. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku, kecam Baginda dengan mata memerah menahan amarah. Begini Baginda, tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda. Istana Baginda telah kemasukan 2 orang penyihir yang menjadi penjaga pintu gerbang istana. Kedua orang itu bisa menyihir seekor burung gereja, dan hamba yakin besok-besok kedua orang itu bisa menyihir burung beo menjadi burung nuri. Kalau tidak percaya, tunggulah besok di istana. Baginda akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Sambil berkata begitu, Abu Nawas mengelus-elus seekor burung beo yang bertengger di depan jendela rumahnya. Burung beo itulah yang akan dibuat menjebak kedua pengawal bengis istana. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung beo di tangannya. Di depan gerbang lagi-lagi dia dicegat oleh pengawal. Ada perlu apa lagi kau di sini? Kedua pengawal kembali menghardik Abu Nawas. Ada perlu apa lagi kau di sini? Kedua pengawal kembali menghardik Abu Nawas. Sudah ku bilang, kau tidak akan bisa bertemu Baginda, ucap sang pengawal. Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya hendak memberikan burung beo ini kepada Baginda Raja, tapi aku keliru mengambilnya. Baginda pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri itu. Semua orang tahu Baginda sangat benci burung nuri. Dia pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri keparat itu. Maafkan aku telah membuat Baginda marah. Bujuk Abu Nawas seolah-olah cerita itu benar-benar terjadi. Taruhlah saja di situ. Biar aku nanti yang akan menyerahkan kepada Baginda Raja, perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan Abu Dahi itu pun menukar burung beo dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkan kepada Baginda. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapat hukum yang setimpal dari Baginda, pikir mereka. Setelah menerima burung nuri itu dari kedua pengawal istana, Baginda terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. Ini nurinya, mana beonya? Sindir Baginda yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, Baginda Raja langsung menitahkan perintah yang tak disangka-sangka. Karena hasil kerja yang sangat bagus, kalian berdua aku beri hadiah hukuman cambuk masing-masing 50 kali. Perdana Menteri Abu Dahi yang menyaksikan kejadian itu kini hanya bisa tertunduk lesu. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Abu Nawas sebenarnya adalah seorang ulama yang alim. Tak begitu mengherankan jika Abu Nawas mempunyai murid yang tidak sedikit. Di antara sekian banyak muridnya, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan begitu.
Suatu ketika ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama mulai bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang pertama. Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan, kata Abu Nawas. Orang pertama puas karena ia memang yakin begitu. Orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang tidak mengerjakan keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, kata Abu Nawas. Orang kedua langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas. Orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang ketiga. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu, jawab Abu Nawas. Orang ketiga menerima alasan Abu Nawas. Kemudian ketiga orang itu pulang dengan perasaan puas. Karena belum mengerti, seorang murid Abu Nawas bertanya, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Manusia dibagi 3 tingkatan, tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Apakah tingkatan mata itu? Tanya murid Abu Nawas. Anak kecil yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata, jawab Abu Nawas mengandaikan. Apakah tingkatan otak itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan, jawab Abu Nawas. Lalu, apakah tingkatan hati itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil, walaupun ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Kini murid Abu Nawas mulai mengerti mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Jalan ke neraka. Suatu ketika Abu Nawas ditanya seseorang, "Kapan kamu mati?" "Maaf, barangkali Tuan bisa memberikan penjelasan sedikit terkait dengan pertanyaan Tuan tadi?" pinta Abu Nawas, yang ternyata juga bisa menampilkan mimik serius. "Begini, kalau kamu mati, saya mau titip surat buat mendiang ayah saya yang telah mati beberapa tahun yang lalu," sambungnya. "Terima kasih sebelumnya atas kepercayaan Tuan," jawab Abu Nawas. "Tapi maaf sekali, dengan sangat terpaksa keinginan Tuan tidak bisa aku penuhi." "Kenapa?" tanya Tuan kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas menjawab, "Sebab aku tak tahu jalan ke neraka jahanam." Mendadak wajah orang itu merah padam, dan sambil merunduk ia pun segera pergi. Pertanyaan yang nyelekit dari Tuan kepada Abu Nawas dijawab lebih nyelekit oleh Abu Nawas. Itulah pintarnya Abu Nawas dalam kondisi yang seperti itu bisa membalasnya dengan cerdas dan penuh makna. Pura-pura buta, Abu Nawas ambil balik duitnya yang dicuri. Abu Nawas suatu hari bersama temannya membahas suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta atau tunanetra tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya karena matalah yang selalu melihat ke sana kemari yang mendatangkan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya.
Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Ia ingin membuktikan pendapatnya bahwa orang buta pun dapat pula berbuat dosa. Abu Nawas juga menyiapkan pundi-pundi dan mengisinya dengan uang ringgit. Tidak beberapa lama berjalan, ia benar-benar menemukan seorang tunanetra. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta itu yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian dia berpura-pura menjadi orang buta sambil membawa tongkat dan sengaja menabrak orang buta tersebut. Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta, ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan, ujar Abu Nawas. Orang buta itu heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi mohon maaf karena sungguh-sungguh saya tidak sengaja, ucap orang buta tersebut. Oh, engkau juga buta ya? Tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. Iya, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta pasti akan memakai tongkat untuk berjalan, jawab tunanetra tersebut. Abu Nawas pun memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa mereka adalah sama-sama orang buta. Kalau begitu, kita senasib, saudara. Bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama, ajak Abu Nawas. Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Mereka berjalan bersama-sama sebagai sesama orang buta. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau pipis dan minta tolong si buta agar pundi-pundinya yang penuh berisi uang dipegangkan dahulu. Sementara Abu Nawas berpura-pura pipis, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Kemudian si buta meraba-raba pundi-pundi itu dan hatinya mulai tergoda untuk memiliki isinya. Wah, pundi-pundi banyak sekali isinya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tidak bisa mencariku. Karena ia juga buta, pikir si buta tersenyum. Lalu ia meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyiannya agar tidak ditemukan. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, malang benar nasib hamba. Tadi ditabrak orang. Sekarang uang hamba dilarikan orang. Sial bener hamba. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uang hamba terkena lemparan batu ini tepat pada tulang keringnya. Biar tahu rasa dia, ujar Abu Nawas. Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempari si buta dan persis kena tulang keringnya. Aduh, aku kena. Gumam si buta meringis kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia segera mencari lagi tempat persembunyian untuk menghindari Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas yang pura-pura buta mengikuti si buta kemanapun pergi. Setelah dekat, Abu Nawas memohon lagi kepada Allah. Ya Allah, semoga orang yang mengambil pundi-pundiku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya, ujar Abu Nawas. Tidak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. Aduh, kena lagi. Kepalaku jadi benjol, ucap si buta memegang kepalanya yang benjol. Si buta pun panik dan heran. Kok doanya terkabul lagi? Ah, itu hanya kebetulan. Kemudian dia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya terus secara berturut-turut. Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat, yaitu tepat mengenai perut, dada, dan terakhir muka. Mengapa semua sasaran yang akan dilempar selalu tepat mengenaiku? Pikirnya lagi sampai berkerut keningnya. Si buta makin heran, dia curiga. Tidak lama kemudian, barulah si buta menyadari bahwa temannya itu, Abu Nawas, mempermainkannya. Kalau begitu saudara tidak buta, saudara hanya mempermainkanku. Ambillah kembali pundi-pundi ini, ujar si buta tersebut. Akhirnya si buta menyerahkan pundi-pundi itu kepada Abu Nawas dengan penuh kesedihan dan penyesalan terhadap nasibnya. Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga bisa berbuat dosa.
Abu Nawas menjadi pengacara. Suatu hari, raja didatangi oleh orang miskin yang mengadukan suatu masalah. "Apa masalahmu, Tuan? Cobalah ceritakan padaku," kata sang raja. "Nama saya Abu Sukun. Saya orang miskin. Di sebelah rumah saya ada orang kaya. Orang kaya itu menyuruh saya membayar uang karena saya dituduh mencium bau makanannya tanpa izin. Bagaimana saya bisa menghindari bau makanannya sementara rumahnya bersebelahan dengan rumah saya, tuanku?" kata Abu Sukun. "Apakah Anda sudah membawa kasus ini ke pengadilan?" tanya raja. "Sudah, tuanku, namun hakim telah menghukum saya untuk membayar 100 dinar atas permintaan orang kaya itu. Saya tidak punya uang untuk membayar sebanyak 100 dinar. Orang miskin seperti saya, dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" jawab Abu Sukun dengan sedih. "Jika hakim telah mengambil keputusan, itu artinya kau bersalah dan harus membayar dendanya," kata raja. Tiba-tiba Abu Nawas berbisik kepada raja. Raja mengangguk tanda setuju dengan Abu Nawas. "Besok saya akan pergi ke pengadilan untuk meminta masalah ini untuk dibicarakan lagi supaya mendapat keadilan," kata raja. "Sudahlah, aku akan membantumu. Baginda ingin masalah ini diselidiki dan diadili dengan baik," kata Abu Nawas kepada Abu Sukun. Tengah malam, Abu Nawas meminta raja untuk pergi ke rumah hakim. Tiba-tiba mereka mendengar percakapan di rumah hakim. Dengan cepat, Abu Nawas dan raja bersembunyi sambil mendengarkan percakapan dari dalam rumah hakim. "Saya mendengar raja ingin kasus saya dibawa ke pengadilan lagi. Ini uang 100 dinar saya berikan kepada Anda, agar kasus ini saya menangkan," kata si kaya. Raja pun terkejut dan marah. "Besok kita harus pergi ke pengadilan, dan tuanku harus menjadi saksi atas perbuatan mereka," kata Abu Nawas. Keesokan harinya di pengadilan. "Hakim, Abu Sukun telah mencium bau makanan dari rumah saya tanpa izin. Sebagai bukti, Abu Sukun semakin gemuk sementara saya semakin kurus. Itu tidak adil dan saya meminta Abu Sukun untuk membayar 100 dinar untuk bau makanan yang sudah dicium Abu Sukun," kata orang kaya. Di pengadilan, Abu Nawas adalah pengacara Abu Sukun. Abu Nawas berkata, "Hakim, tidak adil jika Abu Sukun dihukum hanya karena mencium baunya saja. Sedangkan orang kaya ini yang memakan makanan dan merasa kenyang. Agar adil, saya usulkan agar orang kaya ini dibayar dengan mendengarkan suara 100 keping dinar," kata Abu Nawas tegas. Sementara uang 100 dinarnya harus diberikan kepada Abu Sukun karena sudah difitnah. Dan hakim sendiri akan dihukum oleh raja karena memakan 100 dinar uang suap dari orang kaya, kata Abu Nawas. Hakim kaget dan sangat malu ketika tindakannya juga terungkap. "Benar hakim, aku telah melihat dan mendengar dengan jelas tentang penipuanmu tadi malam," kata sang raja. Baginda raja sangat terkesan dengan penjelasan Abu Nawas dan memecat hakim karena tidak jujur dan memakan suap. "Ingat, menjadi hakim kalau tidak benar dan adil akan dijebloskan ke neraka," kata Abu Nawas sambil memberi nasihat. Raja pun senang dan memberikan banyak hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan Abu Nawas, selesaikan persoalan pembagian kambing. Suatu hari datanglah 3 orang desa menghadap Baginda Raja di istana. Baginda Raja yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun beribu ampun Baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain."
Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan? Begini Baginda, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing. Zulfikar memperoleh sepertiga dari jumlah kambing. Sedangkan Zubair yang mengembala dan merawat yang mendapat bagian 1/8-nya, terang Ahmad. Lantas, apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak? Tanya Baginda. Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami kesini ingin memohon pertolongan Baginda, terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian sepertiga. Seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu, akhirnya Baginda Raja terpikir untuk mengundang Abu Nawas yang cerdik untuk ke istana. Setelah Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya, kata Abu Nawas. Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya. Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambingnya. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23 ekor, Abu Nawas lantas berpikir keras untuk menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, izinkan saya meminjam kambing Baginda, seekor saja, kata Abu Nawas. Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian, kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Baginda Raja. Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar, yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas memerintah. Terakhir Zubair yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa 1 karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda Raja, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke kediamannya masing-masing. Perkara yang sulit itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas. Meskipun dalam hal ini ada yang dirugikan, namun mereka semua senang. Akhirnya Abu Nawas memperoleh hadiah uang emas dari Baginda Raja berkat kecerdikannya. Jika dicermati, ada yang salah atau kurang pas dari pembagian kambing tersebut. Coba seberapa telitikah sobat sekalian sehingga tahu letak kesalahannya. Abu Nawas bunuh diri dengan racun, bukannya mati tapi malah kenyang. Sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit. Kala itu, Abu Nawas bekerja sebagai penjahit pakaian.
pada seorang tuan yang memiliki toko pakaian. Karena sifatnya yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja, maka Abu Nawas sangat dipercayai oleh tuan majikannya. Bahkan di tempat kerjanya, Abu Nawas dicap sebagai salah satu pekerja yang paling teladan. Namun sayangnya tuan majikan Abu Nawas adalah orang yang sangat pelit sekali. Bahkan tuannya tersebut tidak pernah memberikan perhatian khusus apalagi bonus kepada Abu Nawas. Tidak jarang tuannya tersebut sering membawa banyak sekali makanan ke tempat usahanya. Namun tidak ada satupun pekerja yang diberikan atau ditawari makanan tersebut. Sehingga sikap tuannya tersebut lama-kelamaan membuat Abu Nawas merasa jengkel. Karena sudah terlalu jengkel dengan tuannya, pada sebuah kesempatan Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengerjai tuannya tersebut. Abu Nawas mengerjai majikannya dengan alasan ingin bunuh diri menggunakan racun. Suatu ketika, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Karena Abu Nawas melihat hal itu, kemudian dia menghampiri tuannya sembari menanyakan apa isi dari kendi tersebut. Selain itu, ia juga meminta kepada tuan majikannya agar diberikan isi dari kendi tersebut. Karena tuannya sangat pelit, maka dengan sengaja ia berbohong kepada Abu Nawas dengan mengatakan kendi tersebut berisi racun. Abu Nawas pun kemudian hanya mengangguk tanda ia percaya kepada tuan majikannya. Padahal dirinya mengetahui kalau tuan majikan sedang berbohong tentang isi kendi tersebut. Terlebih lagi, Abu Nawas sempat mencium bau madu dari kendi yang dibawa oleh tuan majikannya. Tidak lama kemudian, tuan majikan Abu Nawas harus pergi karena ada keperluan. Karena dirasa kendi yang berisi madu tersebut aman dari para pekerjanya, termasuk Abu Nawas, maka kendi tersebut tetap dibiarkan di sana. Melihat kendi berisi madu tersebut ditinggalkan oleh tuannya, maka Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan. Dia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan membeli sebuah roti untuk dimakan dengan madu milik tuannya. Setelah berhasil menjual pakaian dan membeli roti, Abu Nawas langsung melahapnya bersama madu milik majikannya. Dia pun memakan roti dan madu majikannya dengan sangat lahap. Tanpa sadar, madu tersebut akhirnya habis tidak tersisa. Dalam kondisi yang kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu ke tempat semula, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama berselang, majikannya pun kembali dan membawa sebungkus roti yang akan dimakan bersama madunya. Kemudian, majikan Abu Nawas tersebut langsung menghampiri kendi miliknya untuk mengambil madu yang ada di dalamnya. Namun alangkah terkejutnya sang majikan setelah mengetahui kendi tersebut kosong dan tidak ada madunya. Selain itu, ia juga merasa sangat kesal karena mengetahui sepotong kainnya telah hilang tanpa adanya laporan. Kemudian tuan itu berbicara kepada dirinya sendiri dan menganggap hal ini pasti ulah dari Abu Nawas. Selanjutnya, tuan majikan tersebut langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian sembari berkata seperti ini. Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi kendi ini kosong? Dan sepotong pakaian telah hilang? Tanya tuannya kepada Abu Nawas. Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian, jawab Abu Nawas. Lantas apa yang kamu lakukan kepada pencuri itu? Tanya tuannya lagi. Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kata Abu Nawas sambil pura-pura ketakutan. Lalu, mengapa isi kendiku hilang? Apakah diminum juga oleh pencuri itu? Tanya tuan majikan kembali. Abu Nawas pun mengatakan bukan pencuri itu yang meminum isi kendi tuan majikannya. Karena yang meminum isi kendi tersebut adalah dirinya, sebab ia berniat bunuh diri dengan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Hamba pikir hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai tuan, kata Abu Nawas kepada majikannya. Mendengar perkataan jujur dan keahlian akal pikir Abu Nawas, tuannya tersebut tidak jadi marah. Selain itu,
Majikannya tersebut akhirnya sadar apa yang sudah terjadi karena ulah dirinya yang sangat pelit kepada pekerjanya. Kisah Abu Nawas tipu dibalas dengan tipu. Ada seorang yogis atau ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol akan memperdaya Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka masuk dan menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata ahli yoga. Dengan senang hati. Lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas polos. Besok pagi, kata pendeta. Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh besok, kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya mereka berangkat bersama. Abu Nawas menggunakan jubah seorang sufi, ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah jalan mereka mulai diserang rasa lapar, karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. Hei Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma, guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun yang lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata kepada mereka, mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga, kata Abu Nawas. Jangan sekarang, kami sedang berpuasa, kata ahli yoga. Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian, kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. Aku tidak setuju, kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun, kata pendeta. Betul? Aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka, kata ahli yoga. Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukarkan dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri. Itu tidak masuk akal, kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan. Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas penasaran, ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikitpun kejengkelan dan kemarahannya. Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian? Kata pendeta kepada Abu Nawas. Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Dan yang kedua lebih sedikit. Dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit. Pendeta itu menjelaskannya. Abu Nawas setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam semakin larut, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mulai mengantuk dan tidur. Abu Nawas tidak bisa tidur, ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir 2 kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan hari mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri mulai bercerita.
Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini, kata ahli yoga. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan lagi adalah aku diberkatinya, kata pendeta dengan wajah berseri-seri. Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Abu Nawas hanya diam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk tidak menanyakan mimpi Abu Nawas. Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan, aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak benar-benar mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu, kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Kisah ketika Abu Nawas mau terbang hingga menggegerkan penduduk kota. Abu Nawas seolah tidak kehabisan akal dalam membuat sensasi publik. Tidak jarang pula dengan kecerdikannya itu, Abu Nawas mengkritik raja dan memberi nasihat kepada khalayak luas. Suatu hari, Abu Nawas sesumbar kalau dirinya ingin terbang. Sontak pernyataan Abu Nawas itu menyebar ke penjuru kota dan menjadi bahan pergunjingan semua orang. Banyak dari penduduk kota yang menganggap Abu Nawas gila dan tidak mungkin bisa melakukan niatnya. Kabar Abu Nawas mau terbang ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Sang raja kemudian langsung memanggil Abu Nawas ke istana untuk dimintai keterangannya. "Wahai Abu Nawas, benarkah engkau ingin terbang?" tanya Baginda Raja. "Benar Baginda, hamba ingin terbang. Besok Jumat silakan datang bersama penduduk lainnya untuk menyaksikan hamba yang ingin terbang jika masih ragu," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Baiklah jika begitu. Tetapi jika engkau berbohong, maka bersiaplah untuk menanggung hukumannya." Saat hari yang dijanjikan tiba, Abu Nawas naik ke sebuah gedung yang tinggi. Orang-orang telah menantikannya. Banyak yang ragu dengan kemampuan Abu Nawas untuk terbang layaknya burung. Setelah lapangan sudah penuh sesak, Abu Nawas perlahan mulai mengepakkan tangannya dari atas gedung layaknya burung. Tingkah Abu Nawas ini pun mengundang reaksi penonton. Salah seorang penonton berkata, "Hai Abu Nawas, engkau telah membohongi kami. Kau tidak bisa terbang, maka engkau layak mendapat hukuman." Mendengar teriakan itu, Abu Nawas dengan sigap menjelaskan apa yang ia lakukan. "Dengarlah saudara-saudara, aku hanya mengatakan kalau aku ini mau terbang, bukan mengatakan aku bisa terbang. Bukankah dari tadi aku memang mau terbang?" Penonton yang sudah berkumpul itu pun sadar
bahwa memang kepakan tangan Abu Nawas menunjukkan bahwa ia hanya mau terbang, bukan bisa terbang. Itulah mengapa kalian harus hati-hati dalam menerima suatu berita. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, lanjut Abu Nawas. Karena tingkah Abu Nawas itu, Baginda Raja kemudian paham dan tidak menjatuhkan hukuman kepada salah satu rakyatnya itu. Begitulah Abu Nawas dengan segala kecerdikannya. Kisah lucu tentang Abu Nawas memang tidak pernah ada habisnya. Seperti cerita satu ini saat Abu Nawas mencari jodoh. Suatu ketika, Abu Nawas yang jomblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita. Abu Nawas tergila-gila dengan paras wanita cantik, pintar, dan ahli ibadah itu. Ia sangat berambisi memperistri gadis salehah tersebut. Cintanya yang begitu dahsyat dan membara membuat Abu Nawas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika memang gadis itu baik untukku, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika menurutmu ia tidak baik buatku, tolong ya Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkan lagi ya Allah." Pinta Abu Nawas dengan menyebut nama gadis tersebut dan terkesan memaksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu setiap selesai sholat 5 waktu tanpa henti dan terus bersungguh-sungguh. Selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. Berjalan lebih dari 3 bulan, Abu Nawas merasa doanya tak kunjung dikabulkan Allah. Dia pun mulai introspeksi diri. Mungkin Allah belum mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku, ujarnya. Kemudian Abu Nawas bermunajat lagi, tapi kali ini ia berganti strategi. Doa itu tidak diembel-embel spesifik pakai nama si gadis cantik, apalagi sampai memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Abu Nawas lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku." Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah belum juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Bahkan Allah juga belum mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang hendak diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga. Akhirnya Abu Nawas memutar otak lagi. Bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul? Abu Nawas memang manusia cerdas, ia tidak kehabisan akal. Ia pun merasa perlu sedikit diplomatis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas pun mengubah doanya, "Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya minta gadis cantik sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai ya Allah. Sekali lagi bukan untukku ya Tuhan, maka berikanlah ia menantu." Demikian doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas pakai membawa nama ibunya segala, padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya. Padahal Allah Maha Tahu, tidak bisa diakali siapapun. Tapi mungkin karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab doanya. Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan salihah tersebut menjadi istri Abu Nawas. Wah, kisah yang happy ending ya. Pelajaran yang dipetik adalah jangan lelah meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah pasti mengabulkan doa-doa hambanya. Kecerdikan Abu Nawas menangkap matahari. Cerita sufi kali ini mengisahkan kecerdikan atau kecerdasan Abu Nawas menangkap matahari dalam sebuah sayembara. Abu Nawas adalah seorang pujangga pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Ia termasuk salah seorang penyair yang sangat melegenda pada zaman itu. Pada suatu saat, Baginda Raja ingin membuat rakyatnya bahagia.
Pasalnya, rakyat mengeluhkan kepada raja tentang betapa panasnya terik matahari kala itu. Karena itu raja mengadakan sayembara untuk menangkap matahari. Namun hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. "Cepat, panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dilakukan," perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu apa pengaduan mereka Paduka yang mulia, barangkali hamba bisa membantu," balas Abu Nawas. Raja akhirnya menceritakan apa yang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini. Kemudian Abu Nawas menanyakan apa yang dikehendaki oleh sang raja dengan kondisi seperti itu. Raja pun kemudian menceritakan idenya untuk menangkap matahari dan menunjuk Abu Nawas untuk melakukannya. "Bagaimana kalau matahari ditangkap saja, Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu," ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. "Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu dalam bekerja di ladang," kata Abu Nawas mengusulkan. Usulan Abu Nawas ternyata tidak diterima oleh sang raja, karena jika mereka diliburkan, mereka tidak bisa makan. "Tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap," balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, mungkin menangkap matahari pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun karena ini adalah titah raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. "Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman," tegas sang raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. "Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran," pikir Abu Nawas. Ia pun kemudian menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide untuk menangkap matahari. Esok paginya dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari?" tanya Baginda Raja. "Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatannya untuk menangkapnya," jawab Abu Nawas. "Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku," balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian meminta sesuatu yang perlu disiapkan untuk menangkap matahari. "Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor," pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. "Kamu lihat kan matahari itu?" kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. "Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini," ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengkonfirmasi pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa menyengat. "Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku," titah Baginda Raja. Kemudian para menteri memanggil Abu Nawas untuk menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. "Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini," tutur Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, coba kamu lihat keluar."
Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, sanggah Baginda Raja. Tak percaya benar Yang Mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau tidak. Ia pun membuka kantong tersebut, ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya, herdik Baginda Raja. Paduka membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. Ini saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Itulah kisah cerdik Abu Nawas menangkap matahari. Semoga terhibur.